Bab 5301 Terobosan dalam pertarungan. David meronta di bawah serangan gencar yang tak henti-hentinya, luka-lukanya semakin parah. Cahaya suci keemasan membakar dagingnya bagai lintah, menghanguskan dagingnya dimanapun ia menyentuhnya. Seandainya bukan karena kekuatan represif roh jahat itu, ia pasti sudah pingsan sejak lama. Namun, kilatan di matanya semakin tajam. Meskipun serangan Wang Shengguang dahsyat, serangan itu juga memperdalam pemahamannya tentang cara kerja kekuatan suci, dan serangan balik pedang pembunuh naganya menjadi semakin akurat. Swiss. David menangkap celah dalam serangan Wang Shengguang. Bagaikan ular berbisa yang keluar dari liangnya, pedang pembunuh naga menebas celah-celah baju zirah emasnya, mengirimkan seberkas roh jahat menembus luka dan masuk ke tubuh Wang Shengguang. Wang Shengguang mengerang, napasnya sesaat tak menentu, dan cahaya keemasan di tubuhnya sedikit meredup. Kau mencari kematian. Wang Shengguang terkejut dan murka. Ia tak pernah membayangkan tubuh sucinya akan terkikis oleh roh jahat. Ia menghantamkan telapak tangannya ke dada David, membuatnya terpental. Ia secara bersamaan menyalurkan energi spiritualnya untuk mengusir roh jahat di dalam dirinya. Raut wajahnya menjadi gelap. Kedua pria itu kembali menjauh, keduanya terengah-engah. Lengan kiri David terpelintir canggung, jelas patah. Kemejanya bernoda merah, dan darah menetes dari sudut mulutnya. Wang Shengguang berada dalam kondisi yang sedikit lebih baik, tetapi baju zirahnya masih memiliki beberapa bekas pedang, dan sayap-sayap ringan di punggungnya rusak. Auranya terasa jauh lebih tidak stabil daripada sebelumnya. Di luar aula cahaya suci, semua murid sekte cahaya suci berdiri tercengang. Pemimpin mereka, yang dipuja sebagai dewa, telah diturunkan ke kondisi ini oleh seorang kultivator dari alam abadi yang tak terlihat. Humazi, putus asa, hendak menyerbu masuk, tetapi Mo Chen menahannya dengan kuat. Jangan impulsif. Masuk sekarang hanya akan menghalangi David. Tapi kalau kau terus seperti ini, David akan kelelahan sampai mati, kata Humazi mendesak. Mo Chen tetap diam, tatapannya tertuju pada sosok di dalam aula, secercah tekad terpancar di matanya. Jika David benar-benar tak sanggup bertahan, ia rela mempertaruhkan nyawanya demi secercah harapan. Di dalam hatinya, Wang Shengguang merasakan energi spiritual yang kacau di dalam tubuhnya dan energi jahat yang menggerogoti meridiannya. Untuk pertama kalinya, secercah ketakutan muncul di matanya. Ia menatap David dan tiba-tiba menyeringai. Luar biasa. Bagus sekali. Sudah lama sekali aku tak bertemu lawan sehebat ini. Sebagai balasan, akan kutunjukkan kekuatan sejatiku. Begitu ia selesai berbicara, aura Wang Shengguang mulai bergejolak liar. Cahaya keemasan yang tadinya redup bersinar kembali, bahkan lebih intens dari sebelumnya. Rune di 6 pasang sayapnya tampak hidup, berputar liar. Ruang di sekitarnya beriak, dan tekanan yang jauh lebih mengerikan menyebar. Energi spiritual dari seluruh dataran cahaya suci berkumpul di sini. Dia akan menerobos? Wajah Mo Chen berubah drastis, matanya dipenuhi rasa tak percaya. Wang Shengguang, yang telah bertahan di puncak tingkat ke-8 alam abadi duniawi selama puluhan tahun, ternyata telah mencapai ambang tingkat ke-9 dalam pertarungan sengit melawan David. Pupil mata David mengerut. Ia dapat dengan jelas merasakan kekuatan di dalam tubuh Wang Shengguang tumbuh secara eksponensial, kekuatan ilahi menjadi semakin murni dan mengerikan. Ia menggertakkan gigi, memaksa dirinya menahan rasa sakit, menyalurkan seluruh energi spiritual dan aura pembunuhnya yang tersisa ke dalam pedang pembunuh naga, bersiap menghadapi badai berikutnya. Om. Cahaya keemasan yang terpancar dari Wang Shengguang mencapai puncaknya, dan 6 pasang sayap di belakangnya terbentang sepenuhnya, menutupi sebagian besar aula cahaya suci. Ia perlahan membuka matanya, tatapannya tanpa emosi manusia, hanya keagungan yang dingin. Tingkat ke-9 alam abadi duniawi. Akhirnya, Wang Shengguang merasakan gelombang kekuatan di dalam dirinya, meraung panjang dan gembira. David, menyaksikan terobosanku sudah cukup bagimu untuk beristirahat dengan tenang. Ia melangkah maju, sosoknya langsung menghilang. Peringatan bergema keras dalam diri David, dan secara naluriah dia memegang pedang pembunuh naga di punggungnya. Bab 5302 hampir mati. Paf! Dengan bunyi gedebuk pelan, David merasa seolah-olah sebuah gunung menghantam punggungnya, membuatnya melayang seperti layang-layang yang talinya putus. Iya. Menghantam kubah kuil cahaya suci dengan keras, melubangi ubin-ubin kacanya yang kokoh. Ia mendarat dengan canggung di alun-alun di luar. David,
Seru Humazi dan Mo Chen bersamaan, tak lagi mempedulikan apapun saat mereka bergegas menuju David. Sosok Wang Shengguang muncul di atas alun-alun, menatap David yang terkapar di tanah seperti anjing mati. Senyum kejam tersungging di wajahnya. Alam Sanxian. Tetaplah alam Sanxian. Sekalipun kau jenius, kau takkan mampu melampaui alam agung untuk menantangku. Ia mengangkat tangan kanannya, dan sebuah bola cahaya yang menyilaukan, seterang matahari, menyatu di telapak tangannya. Kekuatan di dalamnya mendistorsi udara. Sudah berakhir. Bola cahaya itu perlahan turun ke arah David, melelehkan tanah kemanapun ia lewati, mengepulkan asap putih. Tepat pada saat itu, Humazi dan Mo Chen akhirnya tiba di sisi David. Humazi memanggil semua jimatnya, membentuk dinding tebal. Mo Chen memegang pedang di depannya. Kedua pria itu secara bersamaan menyalurkan energi spiritual mereka, berusaha menangkis serangan mematikan itu. Kau melebih-lebihkan kemampuanmu, Wang Shengguang mendengus dingin, dan bola cahaya di telapak tangannya sedikit bergetar. Bang! Dinding dan energi pedang hancur berkeping-keping di hadapan bola cahaya itu. Humazi dan Mo Chen menyemburkan darah dan terpental mundur, menghantam tanah dengan keras, nyawa mereka tak menentu. David berusaha mengangkat kepalanya, menatap kedua pria yang tak sadarkan diri itu, matanya merah. Ia mencoba berdiri, tetapi mendapati anggota tubuhnya mati rasa. Energi spiritual dan roh jahat di dalam dirinya terdistorsi sepenuhnya, membuat menggerakkan jari pun terasa sangat sulit. Bola cahaya itu semakin dekat, panasnya yang menyengat membakar kulitnya. Ia bisa merasakan bayang-bayang kematian membayangi, dan kebencian memenuhi hatinya. Apakah ia akan mati di sini? Wang Shengguang tersenyum penuh kemenangan, seolah-olah ia sudah bisa melihat David dimurnikan menjadi abu oleh cahaya suci. Namun, tepat ketika bola cahaya itu hendak mengenai David, sebuah suara dingin tiba-tiba bergema di langit dan bumi. Yang mulia, menindas yang lemah sungguh tak pantas. Sebelum kata-katanya selesai, energi pedang perak yang cemerlang, bagaikan meteor yang menembus langit malam, melesat dari langit dan tepat menebas bola cahaya keemasan itu. Krak! Sebuah pemandangan mengejutkan pun terjadi. Bola cahaya keemasan itu, yang cukup kuat untuk dengan mudah melenyapkan seorang kultivator abadi bumi, terbelah dua oleh energi pedang perak, lalu lenyap di udara bagai buih. Ekspresi Wang Shengguang berubah drastis. Ia tiba-tiba menatap langit, matanya dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Energi pedang itu, apakah kau? Sesosok berpakaian putih melangkah di udara, langkahnya lambat, namun memancarkan aura dominasi. Pendatang baru itu menghunus pedang panjang kuno, wajahnya tampan dan tatapannya acuh tak acuh, seolah tak ada apapun di dunia ini yang berarti baginya. Pupil mata David mengerut saat ia menatap pendatang baru itu. Ia pernah melihat wajah ini sebelumnya. Di tangga surgawi, kultivator pedang Li Chunfeng yang telah ia selamatkan. Li Chunfeng mendarat di depan David dan mengayunkan pedangnya dengan lembut. Energi pedang yang lembut menyapu David, Humazi, dan Mo Chen, luka mereka sembuh dengan kecepatan yang nyata. Ia berbalik dan menatap Wang Shengguang. Nadanya tetap tenang, namun tersirat niat membunuh yang tak terelakkan. Kau menyakiti Tuan Chen, dan kau harus mati. Wang Shengguang menatap Li Chunfeng, dan untuk pertama kalinya, rasa takut melintas di wajahnya. Suaranya sedikit bergetar. Li Chunfeng? Bukankah kau telah menghilang selama ratusan tahun? Bagaimana kau bisa ada di sini? Bagaimana kau kenal David ini? Li Chunfeng tidak menjawab pertanyaan Wang Shengguang, tetapi hanya berkata, Tuan Chen adalah guruku. Guru. Kata-kata itu bergema bagai guntur di telinga semua orang. Bab 5303 tanggung jawab saya. Wang Shengguang tercengang, begitu pula Humazi dan Mo Chen, yang baru saja terbangun. Li Chunfeng, penguasa kota suci pedang, seorang dewa bumi tingkat 9 puncak, benar-benar memanggil David, seorang dewa tersebar tingkat 9, sebagai gurunya? Wang Shengguang tersadar kembali, dengan ekspresi tegas di wajahnya. Li Chunfeng, jangan pikir aku takut padamu. Ini sekte cahaya suci, bukan tempat bagimu untuk bertindak gegabah. Sekalipun kau penguasa kota suci pedang, jangan pernah berpikir. Ia belum menyelesaikan kata-katanya ketika Li Chunfeng bergerak. Tak seorang pun bisa melihat bagaimana ia menghunus pedangnya, hanya kilatan cahaya perak. Detik berikutnya, ekspresi Wang Shengguang membeku di tempat. Garis tipis darah terbentuk di lehernya, lalu seluruh tubuhnya,
beserta baju zirah emasnya, berubah menjadi lautan cahaya, lenyap sepenuhnya ke udara. Penguasa sekte cahaya suci, seorang dewa bumi tingkat 9, baru saja terbunuh seketika? Keheningan menyelimuti alun-alun. Semua murid sekte cahaya suci ketakutan, wajah mereka pucat pasi. Banyak yang roboh ke tanah, bahkan tak berani melarikan diri. Li Chunfeng menghunus pedangnya, menghampiri David, membungkuk sedikit, dan berkata dengan hormat, "Tuan Chen, maaf telah membuat Anda takut." David akhirnya tersadar dari keterkejutannya. Ia menatap Li Chunfeng di depannya, membuka mulut, dan akhirnya mengeluarkan sebuah kalimat, Anda adalah penguasa kota pedang suci?" Li Chunfeng tersenyum tipis dan mengangguk. "Ya, saya adalah penguasa kota pedang suci." "Siapakah orang yang bertanggung jawab atas kota pedang suci?" Wajah David dipenuhi rasa ingin tahu. "Dia salah satu pelayan saya. Sejak saya menghilang, dialah yang bertanggung jawab atas kota pedang suci." Jadi, dia hanya orang yang bertanggung jawab, tetapi dia tidak pernah berani menyebut dirinya penguasa kota. "Tuan Chen, sejak Anda menyelamatkan saya dari tangga surgawi dan kembali ke surga kelima, saya telah mendalami kultivasi. Saya tidak pernah meninggalkan kota suci pedang, dan saya tidak pernah terlihat di depan umum. Baru kali ini saya tidak sengaja mendengar nama Anda, saya menyadari Anda telah mencapai surga kelima. Saya tidak menyangka kekuatan Anda telah berkembang begitu pesat dalam waktu sesingkat itu. Ini salah saya Tuan Chen dalam bahaya. Saya gagal melindunginya." Li Chunfeng sangat menyalahkan dirinya sendiri. Lagi pula, ia telah berjanji pada David bahwa ia akan melayaninya selama 300 tahun. "Saya baik-baik saja, jadi Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri." David tersenyum tipis. "Nan Batian juga ada di surga kelima." "Saya tahu. Dia bersama kekasih masa kecilnya sekarang," kata Li Chunfeng. Humazi dan Mo Chen mendengarkan percakapan Li Chunfeng dan David dan keduanya terkejut. Terutama Mo Chen, sebagai mantan pemimpin sekte pedang, ia telah menerima David sebagai muridnya. Namun, sekarang penguasa kota suci pedang ternyata adalah adik David. Adegan ini membuat Mo Chen sedikit tercengang, dan ia sama sekali tidak mengerti. "Senior Li?" Mo Chen melangkah maju dan membungkuk kepada Li Chunfeng. Lagi pula, sekte pedang Mo Chen memang hidup di kota suci pedang. Terlebih lagi, di tingkat kelima surga, ilmu pedang Li Chunfeng telah mencapai puncaknya dan tak tertandingi. Kalau tidak, bagaimana mungkin ia menjadi penguasa kota suci pedang? "Siapa kau?" Li Chunfeng tidak mengenal Mo Chen. "Ini guruku, Mo Chen, penguasa sekte pedang." David memperkenalkan. Mendengar ini, Li Chunfeng buru-buru membalas sapaannya dan berkata, "Jadi, rekan Daoismo?" "David, tolong jangan panggil aku guru. Aku benar-benar tidak tahan. Dengan senior Li di sini, aku bukan apa-apa. Jika senior Li mengajarimu ilmu pedang, itu akan jauh lebih baik daripada milikku," kata Mo Chen dengan malu. "Tuan Chen ingin belajar, dan aku akan mengajarimu tanpa ragu," kata Li Chunfeng. "Kita bicarakan nanti saja. Kita selesaikan masalah ini dulu," kata David. Li Chunfeng mengangguk, melirik murid-murid sekte cahaya suci yang menggigil di sekitarnya, dan cahaya dingin berkilat di matanya. "Orang-orang ini hanya akan menimbulkan masalah jika kita menahan mereka." David tidak berkata apa-apa, tetapi matanya yang tenang menunjukkan sikapnya. Bab 5304, Pertemuan Singkat. David bukanlah orang suci. Dalam masyarakat ini, tidak ada baik atau buruk, hanya musuh dan teman. Musuh, maka mereka hanya bisa mati. Li Chunfeng mengerti apa yang dimaksud David. Tanpa basa-basi, ia melambaikan tangannya dan mengirimkan beberapa energi pedang. Para murid sekte cahaya suci itu menjerit dan semuanya tewas seketika. Setelah menyelesaikan masalah sekte cahaya suci, Li Chunfeng menatap David. "Tuan Chen, tidak disarankan untuk tinggal lama di sini. Mari kita kembali ke kota pedang suci dulu." David mengangguk. Sekarang ia memiliki terlalu banyak pertanyaan untuk ditanyakan kepada Li Chunfeng. Li Chunfeng melambaikan tangannya dengan ringan, dan sebuah kekuatan lembut mengangkat David, Humazi, dan Mo Chen, lalu berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju kota pedang suci. Di belakangnya, sekte cahaya suci yang dulunya agung perlahan-lahan kehilangan kejayaannya di bawah sinar matahari terbenam, hanya menyisakan dinding dan reruntuhan yang hancur, menceritakan semua yang telah terjadi di sini.
David menoleh ke belakang, merasakan banyak emosi di hatinya. Perjalanan dari lembah 10.000 racun ke sekte cahaya suci penuh dengan bahaya. Jika bukan karena bantuan Mo Chen dan Humazi, serta kemunculan Li Chunfeng yang tepat waktu, ia pasti sudah lama binasa. Sialan Raja Iblis Awan Merah itu. Kenapa dia tidak bersuara? David mengumpatnya dalam hati. Seandainya ia merasukinya tepat waktu, ia tak akan hampir mati. Garis besar kota suci pedang perlahan-lahan menjadi jelas di senja hari, dan aliran cahaya yang diubah oleh Li Chunfeng perlahan turun di atas. Markas Sekte Pedang. Meskipun tidak mewah, halaman di sebelah timur kota ini memancarkan rasa tenang di bawah sinar matahari terbenam, sangat kontras dengan badai berdarah yang mendahuluinya. Tuan Chen, rekan Daoismo, Tuan Hu, beristirahatlah di sini sebentar. Li Chunfeng melambaikan tangannya, melepaskan perisainya. Energi spiritual yang lembut mengangkat mereka bertiga hingga mendarat dengan mantap. Aku telah memerintahkan para pelayanku untuk menyiapkan ramuan penyembuh. Jika kalian butuh sesuatu, kirim saja pesan. David berjuang untuk berdiri. Rasa sakit menusuk lengan kirinya, tetapi energi pedang Li Chunfeng telah memilah energi spiritual yang kacau di dalam dirinya. Terima kasih, Tuan Kotali, atas bantuanmu. Humazi dan Mo Chen berterima kasih padanya. Sama-sama, Li Chunfeng mengangguk pelan. Kalian berdua harus memulihkan diri dulu. Kalau terjadi apa-apa, Tuan Chen bisa menghubungiku kapan saja. Setelah itu, Li Chunfeng lenyap seketika. Setelah menenangkan Humazi dan Mo Chen, David duduk sendirian di bangku batu di halaman. Cahaya bulan menyusup di antara dedaunan sycamore, menciptakan bayangan-bayangan kecil. Ia perlahan berlatih teknik jantung konsentrasi, energi spiritual keemasannya berjuang keras untuk mengalir melalui meridiannya. Setiap inci pembuluh darah yang rusak yang ia perbaiki terasa seperti jarum-jarum halus yang tak terhitung jumlahnya menusuknya. His! David tersentak, luka di dadanya kembali berdarah karena gelombang energi spiritual. Ia membuka kancing bajunya. Pada bekas hangus telapak tangan Wang Shengguang, untaian roh jahat dan esensi naga saling mencabik, seolah berebut kendali atas tubuh. Kekuatan cahaya suci ini sungguh keras kepala. David mengerutkan kening, menarik pil merah tua dari cincin penyimpanannya. Begitu pil itu masuk ke mulutnya, pil itu berubah menjadi cairan obat menyegarkan yang mengalir melalui anggota tubuh dan tulangnya, langsung meredakan rasa terbakar. Mo Chen terbatuk di kejauhan. David melihat ke arah suara itu dan melihat ketua sekte tua berdiri di koridor, disokong oleh murid-muridnya. Wajah pucatnya dipenuhi rasa lega karena telah selamat dari bencana. David, kau baik-baik saja? Terima kasih atas perhatianmu, Tuan. Aku belum mati. David menyeringai, memperlihatkan gigi putihnya. Tapi kau dan Tuan Hu, kalian harus beristirahat dengan baik. Mo Chen melambaikan tangannya, melangkah mendekat, dan berbisik, Tuan Kotali, apakah dia benar-benar mengenalimu sebagai tuannya? Ia masih merasa tak percaya, mengingat kejadian mengejutkan di Sekte Cahaya Suci. Tuan Kota Pedang Suci, seorang puncak alam abadi duniawi tingkat 9, menunjukkan kesopanan seperti itu kepada seorang murid dari alam abadi tersebar. Jika kabar itu sampai tersiar, pasti akan mengejutkan seluruh kultivator surga kelima. David tersenyum pahit dan berkata, kita pernah bertemu saat menaiki tangga menuju surga. Kita tidak bisa disebut tuan dan pelayan. Mungkin dia hanya punya kepribadian yang aneh. David tidak ingin terlalu banyak bicara tentang hubungannya dengan Li Chunfeng. Ada beberapa rahasia yang semakin sedikit orang yang tahu, semakin baik. Bab 5305 Aku telah berbuat salah padamu. Saat keduanya berbincang, Humazi terhuyung-huyung menghampiri dengan kepala terbalut perban seperti pangsit, wajahnya dipenuhi kegembiraan. David, aku baik-baik saja. Peluru cahaya suci orang tua itu hanya terlihat menakutkan, tidak sekuat pedang pembunuh naga Mu. Hati-hati dengan lukanya. David menggeleng tak berdaya. Orang ini selalu melupakan rasa sakit setelah bekas lukanya sembuh. Humazi melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan mengeluarkan sebuah guci tembikar hitam dari tangannya. Lihat apa yang kubawakan untukmu? Ini adalah salep yang terbuat dari ramuan batin kata kristal ungu di lembah 10.000 racun. Salep ini khusus digunakan untuk mengobati berbagai luka luar. Oleskan dan aku jamin kau akan mampu mengangkat pedang dan membunuh orang besok. Melihat pasta hijau yang menggelegak di dalam guci tembikar, mata David berkedut. Kau yakin ini bukan racun? Hei, tidak percaya padaku? Humazi cemas.
Ia mengambil sepotong kerikil dan mengoleskan salep di atasnya. Batu itu langsung mengeluarkan asap hijau. Lihat, batu pun bisa terkorosi. Batu itu sangat efektif membersihkan luka. David. Saat itu, suara Li Chunfeng terdengar dari luar halaman. Tuan Chen, penyembuhan tidak bisa terburu-buru. Ia berjalan perlahan sambil memegang kotak giok. Ini adalah sumsum giok terkonsentrasi dari kota suci pedang. Sangat bermanfaat untuk memperbaiki meridian. Saat kotak giok dibuka, aroma menyegarkan menyebar. Cairan putih susu yang setengah cair di dalam kotak itu berputar perlahan, dan jejak samar energi spiritual terlihat mengembun menjadi kabut. Pupil mata David sedikit mengecil. Harta karun seperti ini bahkan tidak akan ditemukan di seluruh surga kelima. Saya tidak berani menerima hadiah seberharga ini, kata David, sambil berdiri dan menolak. Namun, Li Chunfeng menyodorkan kotak giok itu ke tangannya. Tuan Chen sangat baik kepada saya. Beberapa hadiah biasa saja tidak ada gunanya. Bagi saya. Ia berhenti sejenak, nadanya berubah serius. Sepertinya Villa Pedang Ilahi siap bergerak. Tuan Chen sebaiknya pulih secepat mungkin. Jika ada pergerakan, teriakan saja namaku ke arah istana Tuan Kota. Setelah itu, ia berubah menjadi seberkas cahaya putih dan menghilang di kegelapan malam, hanya menyisakan suara. Samar yang menggema di halaman, tenang saja, kota suci pedang aman untuk saat ini. Menyaksikan kalsedon yang perlahan mengalir dari kotak giok, David merasakan berbagai emosi. Selama 3 hari berikutnya, markas sekte pedang tetap terasa damai seperti biasanya. David membenamkan dirinya dalam penyembuhan setiap hari. Kalsedon itu memang sesuai dengan reputasinya. Meridian yang rusak pulih dengan kecepatan yang terlihat. Esensi naga dan saki, yang ditempa oleh energi pedang Li Chunfeng, secara bertahap mencapai keseimbangan yang rapuh. Mochen dan Humazi pulih lebih lambat. Organ dalam Mochen, yang terbakar oleh cahaya suci, perlu disembuhkan secara perlahan, sementara Humazi, yang menderita efek samping dari pengaktifan jimat secara paksa, saat ini sedang meratap di dekat toples obat. Ling Sui dan murid-murid sekte pedang lainnya mengambil tanggung jawab untuk berjaga-jaga. Akhir-akhir ini, sekelompok kultivator terus-menerus berkeliaran di luar perkemahan, dengan ekspresi tidak ramah. Kakak senior Chen, ada beberapa wajah asing yang mengintai di sekitar pintu lagi hari ini. Ling Sui masuk ruangan sambil membawa semangkuk obat herbal, raut khawatir terpancar di wajahnya yang cantik. Kudengar dari murid-muridku bahwa rumor beredar bahwa sekte pedang kita telah menyinggung Villa Pedang Ilahi dan cepat atau lambat akan diusir dari kota suci pedang. David mengambil obat itu dan menenggaknya dalam sekali teguk, rasa pahit menyebar di lidahnya. Mulut mereka ada di tubuh mereka, biarkan mereka berkata apapun. Ia meletakkan mangkuk itu dan melihat memar di pergelangan tangan Ling Sui, yang belum juga pudar. Penasaran, ia bertanya, bagaimana ini bisa terjadi? Ling Sui memegangi pergelangan tangannya dan menggelengkan kepalanya. Akhir-akhir ini sekte pedang terus-menerus mendapat tantangan. Guru dan kakak senior Chen terluka, jadi aku harus turun tangan. Maaf telah menempatkanmu dalam posisi yang sulit. David mengulurkan tangan dan membelai lukanya dengan lembut. Energi spiritualnya mengalir melalui luka itu, memarnya memudar dengan cepat. Pipi Ling Sui sedikit memerah, dan ia menggeleng pelan. Aku tidak merasa bersalah berada di sisimu. Hari-hari berbagi hidup dan mati ini telah meninggalkannya dengan rasa sayang yang mendalam kepada pemuda yang tampak biasa saja ini. Tepat ketika mereka berdua saling tersenyum, suara pertengkaran tiba-tiba terdengar dari luar halaman.